Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas lagi nih mengenai bantuan pemerintah yang akan teman-teman dapatkan di tahun 2021. Tapi sebelum itu boleh dong ya teman-teman klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi yang ada pada video ini masuk ke handphone kamu semua. Terima kasih yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk aja ke pembahasannya, yaitu mengenai bantuan 15 juta yang bakal diberikan untuk masyarakat nantinya di tahun 2021. Apa saja kriterianya, cara mendaftarnya, dan tahapannya itu bagaimana sih untuk mendapatkan bantuan ini. Nah, jadi teman-teman semua, pemerintah akan memberikan bantuan berupa rehabilitas sosial rumah tidak layak huni atau RTLH 2021 nanti. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau Dirjen PFM, Kementerian Sosial Asep Sasapurnama mengatakan program Bansos RTLH untuk tahun ini terpaksa ditiadakan ya. Di tahun 2020 ini itu ditiadakan untuk Bansos RTLH yang berjumlah 15 juta tadi. Nah, pasalnya anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, Bansos RTLH ini diagendakan untuk tahun 2021 nanti. Nah, RTLH itu sendiri merupakan kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal. Rumah fakir miskin akan diperbaiki atau direhabilitasi mulai dari atap, lantai, dinding, serta fasilitas MCK. Adapun yang didapat bagi masyarakat miskin yang mendapatkan perbaikan rumah tak layak huni sebesar 15 juta per kepala keluarga per unit. Ya guys, jadi untuk satu unit rumah itu nanti mendapatkan 15 juta untuk merehab rumah si penerima bantuan ini. Nah, lalu pertanyaannya, apa saja sih kriteria untuk mendapatkan program bantuan ini? Nah, jadi berdasarkan data yang diterima dari Direktorat Jenderal Fakir Miskin Kemensos ada beragam. Yang pertama, teman-teman itu termasuk dalam kategori fakir miskin dan memiliki KTP atau identitas yang masih berlaku. Terus yang kedua itu kepala keluarga atau anggota keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau memperoleh gaji atau upah di bawah UMR. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin, seperti masih mendapatkan bantuan dari zakat atau raskin. Jika kalian termasuk dari kategori situ, maka kalian boleh mendaftar. Terus yang selanjutnya tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan, kecuali tanah dan rumah yang ditempati. Nah, jadi kalau misalnya ada barang-barang di rumah terus ketika dijual gitu ya, kira-kira dalam 3 bulan itu bisa nggak untuk mencukupi kebutuhan. Nah, dan yang selanjutnya itu memiliki rumah di atas tanah milik sendiri. Nah, ini yang paling penting ya guys. Untuk mendapatkan bantuan ini setidaknya kalian itu punya tanah dan rumah ya guys, agar bisa direhab rumahnya lebih baik lagi. Dan kalian harus memiliki tanah yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan setempat atas status tanah yang teman-teman miliki. Terus yang selanjutnya itu teman-teman harus bersedia tidak menjual atau menyewakan rumah tersebut selama 5 tahun setelah mendapatkan bantuan dari Kemensos. Nah, itu juga nanti bakal ada perjanjian ketika memang teman-teman nanti sudah diterima ya guys. Nah, ini merupakan kriterianya. Jika memang kalian dalam kriteria ini, kalian boleh mendaftar. Nah, jika kalian tergolong dalam kriteria itu, maka langkah selanjutnya bagaimana cara untuk mendaftarkannya.
Nah, jadi teman-teman semua, informasi ini didapat dari kemsos.go.id. Kalian boleh cek jika teman-teman semua ingin melihatnya. Dan di sini untuk tahapan pengusulannya atau cara mendaftarnya ya guys, perorangan, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Nah, jadi teman-teman semua bisa mengajukan proposal ke dinas sosial ataupun masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial. Nah, jadi teman-teman semua, intinya kalian itu bisa datang ke dinas sosial di kabupaten atau kota tempat teman-teman tinggal ya guys, sesuai dengan KTP-nya ya. Seperti itu, kalian datangi saja dan kalian tanyakan, nanti akan mereka arahkan mengenai bagaimana proposal. Jadi kalian boleh datang langsung ke dinas sosialnya. Yang kedua itu, dinas sosial kabupaten atau kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima RS RT-LH sesuai data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Nah, jadi nanti dinas sosial bakal mengecek nih data teman-teman semua ya guys di DTPFMOTM. Nah, jadi sesuai dengan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Terus yang ketiga, dinas sosial kabupaten atau kota mengusulkan proposal kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi. Terus yang selanjutnya itu Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Nah, terus yang selanjutnya itu nanti Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 menetapkan lokasi dan penerima RS RT-LH ini atau bantuan 15 juta ini. Terus yang keenam itu hasil penetapan lokasi RT-LH disampaikan kembali nih ke dinas sosialnya ya, ke dinas sosial kabupaten atau kota tempat teman-teman tadi mendaftar atau mengusulkan proposal ya guys. Terus yang selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dan surat pernyataan penerimaan program. Nah, nanti kalian bakal dihubungi ya guys, dan disitulah kalian mengetahui bahwasannya kalian si penerima bantuan itu sendiri. Nanti bakal ada yang harus kalian isi ketika kalian datang ke dinas sosial dan kriteria dari rumah yang ditempatin ya guys. Jadi yang pertama itu kriterianya itu dinding dan atau atap dalam kondisi yang rusak dapat membahayakan keselamatan penghuni. Terus yang kedua, dinding dan atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk. Baru yang ketiga itu lantai terbuat dari tanah, papan, bambu atau semen atau keramik dalam kondisi yang rusak. Terus yang keempat, tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus dan atau luas lantai kurang dari 7,2 meter persegi per orang. Nah, jadi teman-teman semua kalian harus lihat kriteria diri dan juga lihat kriteria dari rumah yang kalian tempati. Nah, jadi jika memang sudah itu semua sudah sesuai, barulah kalian bisa mendaftarkan diri teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.